Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Ardis Project, Bapak Guru Agama Islam Pak Ardi. Tadi perjalanan beli es jeruk, tiba-tiba Pak Ardi terpikirkan pada sebuah riwayat bahwa kita itu tidak tahu akhirnya hidup kita apakah di surga atau di neraka. Memang sudah tercatat pada saat 40 hari kita tercatat. Allah mencatat, memerintahkan malaikat untuk mencatat tentang takdir hidup kita sampai apakah kita masuk di surga atau masuk di neraka. Kemudian ada satu perkataan yang menyatakan bahwa kalau kita sudah ditakdirkan Allah masuk neraka, lalu untuk apa kita beribadah? Loh, permasalahannya kita ini nggak tahu dicatat Allah itu di surga atau di neraka. Kalau kamu tahu takdir kamu di surga atau di neraka, ya sudah. Umpama kamu bakal di neraka, ya sudah, nggak usah ibadah. Tapi permasalahannya tidak tahu. Karena itu, karena ketidaktahuan tersebut, maka ada yang sabotase nih. Maka kita harus berusaha kemana? Berusaha berjalan menuju ke surga. Dan kita nggak tahu Allah mau menjadikan kita tidak tahu Allah ingin menjadikan kita apa, kan kita nggak tahu. Yang tahu cuma Allah, ya kan? Kita nggak tahu karena takdir hanya milik Allah. Jadi kita cari jalan-jalan untuk menuju surga. Kita sugestikan diri ini. Kita berpikir born to khair, dilahirkan untuk berbuat baik, born to dakwah, born to da'i, born to talabul ilm, tulab. Jadi pembelajar agama, duduk di kajian-kajian. Man salaka tariqan, kata Nabi, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan ke surga, ya, man salaka tariqan, barang siapa meniti jalan, yaltamisu fihi ilma, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Sebagaimana nanti kita di akhirat nanti, kita tidak tahu ribuan tahun, puluhan tahun, sampai kapan kita di dalam perjalanan kita di sirat, dihisab dan sebagainya sampai kita ke surga. Jadi kalau ada seseorang dia tidak tahu nih takdirnya, lalu dia punya target di dalam hidupnya, umpama dia jadi pedagang. Nah, dia jadi pedagang, pertama pedagang kelontongan, umpama ya, pedagang kelontongan. Terus kemudian dia besar, dia punya agen, pedagang agen besar. Setelah itu dia besar lagi, mungkin dia merambah ke properti, ke perumahan, besar lagi, meluaskan sayapnya, membuat tempat wisata, kafe dan lain sebagainya. Nah, pada waktu dia mempunyai target dan bisa sukses, maka tentunya dia ada firasat di hati, memfirasatkan, bukan ada firasat di hati, memfirasatkan, mensugestikan bahwa suatu saat saya akan berhasil, bahwa suatu saat saya akan memiliki saya akan merambah lagi, meluaskan sayap
perdagangan saya, ke properti, merambah lagi ke wisata, sampai merambah lagi umpama sampai jadi sampai megang proyek jalan tol misalkan. Tentunya semua atas takdir Allah. Tetapi apakah kita tahu kita akan sukses sampai seperti itu? Atau kita akan jalan di tempat? Apakah kita tahu? No, nggak akan pernah tahu. Lah. Apakah kita tahu kita akan selalu hidup miskin terus? Nggak mungkin yang mengingat Allah lalu Allah tidak ingat dia. Sedangkan manusia ini fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kamu dengan sebaik-baik bentuk. Maka pada saat itu, jika manusia berpikir tentang dunia, mensugestikan diri ini bisa berjalan, yakin sukses, dan orang yang usaha itu yakin semua. Sebagian ada yang yakin berjalan bersama Allah dengan diawali dengan doa. Sebagian ada yang yakin dengan strateginya tanpa bersama Allah. Jadi guys, itu dalam masalah dunia. Lalu dalam masalah akhirat, kenapa kita tidak mensugestikan diri kita, tidak memfirasatkan diri kita untuk menjadi muslim yang taat, muslim yang duduk di kajian untuk mencari ilmu, muslim yang mendengar azan hatinya bergetar. Kalau tidak bergetar di awal-awal, digetar-getarkan. Kalau tidak lagi, malulah sama Allah. Kalau tidak bergetar sama sekali, tidak tersentuh sama sekali, tanamkan di hati, aku ingin bersama Rasulullah SAW. Karena Rasulullah selalu ke rumah Allah. Dan Allah sangat senang apabila kita sholat berjamaah. Karena Nabi Muhammad tuh mengatakan bahwa amal yang tinggi, afdal as-sholati fi awali waktiha, as-sholatu fi awali waktiha, sholat di awal waktu. Lalu sugestikan diri ini, kenapa tidak menjadi muslim yang taat? Kenapa tidak menjadi orang yang senang baca Quran? Sugestikan diri ini, paksa diri ini, sehingga kita selalu berpikiran positif bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak mencatat kita, mencatat nama kita ada di surga. Karena para ulama mengatakan masuk surga dengan rahmat Allah. Tetapi amal-amal ini adalah syarat untuk menuju ke surga. Dan tidak mungkin rasanya kita beramal yang pendek, paling umur kita 70, 80 tahun, 100 tahun pun sedikit orang yang sampai panjang umur kayak gitu. Dengan umur yang sedikit ini tidak mungkin untuk membayar surga yang sangat luas, yang penuh dengan fasilitas, yang di sana kita akan hidup selamanya. Karena itu masuk surga dengan rahmat Allah. Maka sekali lagi, firasatkan di diri ini, sugestikan di diri ini bahwa kita tercatat dan ditakdirkan untuk menjadi muslim yang taat. Jangan pernah putus asa, karena putus asa adalah jauh dari rahmat Allah, malah makin nanti hidupnya hancur-hancuran, belangsak, jauh dari Allah. Maka mulai esok, jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah di masjid, jangan pernah tinggalkan Al-Quran, dan buatlah hari-hari kita di dalam nafas ini selalu berzikir, sehingga akan ada ruh, akan ada kekuatan di hati ini bahwa kita telah ditakdirkan menuju surga dan ditakdirkan
masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.